Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Yulianti, CGP Angkatan 7 dari SMKN 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Di sini saya mencoba mengaplikasikan praktek segitiga restitusi dalam proses pembelajaran yang ada di kelas saya. Contoh kasus yang pertama, di kelas 10 Kimia 2, ada seorang murid S yang sudah 2 kali tidak mengikuti pembelajaran praktek. Hampir setiap malam, murid S bermain game online hingga larut malam yang menyebabkan dia bangun kesiangan sehingga memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Padahal, dalam salah satu kesepakatan kelas yang ada di 10 Kimia 2, ada yang menyebutkan mengikuti semua kegiatan praktikum pada mata pelajaran dasar kejuruan agar siswa paham teknik dasar penggunaan peralatan praktikum. S sudah melanggar kesepakatan kelas dan harus menghadapi konsekuensinya. Silahkan dilihat video percakapan saya dengan S. Ya, Sebastian, kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini? Tahu, Bu. Karena saya sudah 2 kali belum ikut praktikum, Bu. Kamu tahu praktikum apa saja? Ya, Bu. Saya belum mengikuti praktik penggunaan alat ukur volume dan analisis MSDS, Bu. Kenapa sampai praktek 2 kali berturut-turut kamu tidak ikut? Saya terlambat bangun, Bu, sehingga saya memutuskan untuk membolos sekolah saja, karena kalau saya sekolah, saya akan telat dan akan dihukum oleh guru piket. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kamu sampai kesiangan bangun? Saat malam hari, saya bermain game sampai larut malam, Bu. Saya baru tidur jam 3 pagi, sehingga saya terlambat untuk bangun. Apakah kedua orang tuamu tahu kalau kamu terlambat datang ke sekolah dan tidak masuk ke sekolah? Kedua orang tua saya tidak tahu, Bu. Karena kalau mereka tahu, saya akan kena marah, Bu. Kamu tahu akibatnya kalau kamu tidak masuk sekolah? Ya, Bu. Akibatnya, saya tidak bisa mengikuti praktek penggunaan alat ukur volume dan belum mendapatkan nilai praktek. Menurut kamu, konsekuensi apa yang kamu hadapi apabila kamu tidak masuk ke sekolah? Konsekuensinya, saya belum mendapatkan nilai praktek penggunaan alat ukur volume, sehingga saya belum bisa mengikuti praktek selanjutnya yang menyebabkan saya tertinggal pelajaran, Bu. Sesuai kesepakatan kelas, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus menghubungi pihak laboran terlebih dahulu untuk melakukan praktek penggunaan alat ukur volume dengan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu menghubungi ibu untuk latihan praktek penggunaan alat ukur volume, baru tes praktek. Bagus. Saya harap kamu segera menghubungi laboran. Sekarang saya mau tahu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Saya berjanji tidak akan bermain game saat hari masih belum libur, dan saat malam hari saya akan menitipkan HP saya kepada ibu agar saya tidak bisa bermain game. Ya, bagus. Sebastian, saya tunggu janji kamu. Terima kasih kamu telah membantu saya untuk melakukan praktek dan tidak mengulangi kesalahan kamu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Pada kasus yang kedua, di kelas 11 Kimia 2, ada seorang siswi yang belum mengumpulkan laporan pertamanya, yaitu praktikum destilasi. Data prakteknya hilang. Karena kelalaiannya, siswi ini belum bisa melengkapi dan mengumpulkan laporan. Berdasarkan perjanjian kelas yang sudah disepakati, siswa ini tidak bisa mengikuti praktek kedua, yaitu ekstraksi, sampai laporannya dikumpulkan. Silakan diperhatikan percakapan saya dengan siswi ini. Nadila, kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, Bu, karena saya belum mengumpulkan laporan praktikum destilasi saya. Bagus, kamu sudah tahu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kamu belum mengumpulkan laporan praktikum destilasi kamu? Sebenarnya saya sudah mengerjakan, Bu, tetapi laporannya belum lengkap. Laporan bagian mana yang belum lengkap? Laporan bagian data pengamatan, pembahasan, dan juga kesimpulan, Bu. Kenapa belum kamu kerjakan? Saya lupa mencatat data praktikum.
Dan teman saya baru memberi saya data itu pada hari ini karena kemarin saya sakit, Bu. Menurut kamu, apa kesalahan kamu? Saya lalai dalam menyimpan data praktik sehingga membuat saya terlambat dalam mengumpulkan data tersebut. Juga seharusnya saya mencatat data praktik itu pada buku, Bu, bukan pada kertas lembar. Oke, kamu sudah tahu kan? Apa konsekuensi yang kamu terima sesuai dengan perjanjian kelas yang sudah kita sepakati? Jika saya belum mengerjakan praktikum ini dan mengumpulkannya secepatnya, saya tidak boleh ikut praktikum selanjutnya, Bu. Ya, supaya kamu bisa mengikuti praktikum selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus mengumpulkan dan mengerjakannya secepat-cepatnya. Dan saya meminta maaf atas kelalaian saya, Bu. Saya berjanji untuk mengumpulkan secepatnya dan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Oke, baik, saya tunggu laporannya. Terima kasih, Bu. Dua kasus di atas adalah salah satu contoh untuk penerapan segitiga restitusi dalam penerapan di kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Demikianlah penerapan segitiga restitusi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.